Apa kabar sahabat seiman? Selamat datang di Infus Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang dilaksanakan di malam hari. Sholat tahajud menjadi sholat sunnah yang memiliki kedudukan yang luar biasa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, kerjakanlah sholat malam, karena sholat malam itu kebiasaan orang-orang yang soleh sebelum kamu dahulu. Juga suatu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga sebagai penebus pada segala kejahatan dosa, mencegah dosa, serta dapat menghindari penyakit dari badan. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ahmad. Sahabat seiman, terdapat 5 surah pendek yang sangat dianjurkan untuk dibaca dalam sholat tahajud. Apa sajakah itu? Berikut adalah ringkasan mengenai surah-surah tersebut. Sahabat seiman, sebelum video ini semakin berlanjut, sempatkanlah menuliskan sholawat kepada Rasulullah SAW di kolom komentar, agar menjadi amal yang bernilai pahala. Sahabat seiman, mari bersama syiarkan Islam dan jadilah subscriber channel ini. Jika video ini bermanfaat, kabarkan kepada temanmu. Jika video ini tidak bermanfaat, kabarkan kepadaku. 1. Surah An-Nas. Sahabat seiman, surah ini menjelaskan tentang kepada siapa manusia seharusnya meminta perlindungan. Yang tak lain adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, surah An-Nas juga menjelaskan bahwa manusia akan terus mendapat godaan. Tidak hanya dari bisikan setan, namun juga dari sesama manusia. Surah An-Nas adalah surah perlindungan yang mengajarkan kita untuk berlindung kepada Allah dari bisikan setan dan gangguan jahat. Membaca surah ini dalam sholat tahajud memperlihatkan pengakuan akan kelemahan manusia dan kebutuhan akan perlindungan Allah. Ini memperkuat kedekatan kita dengan Allah dan memberi rasa aman dari segala macam bahaya. Kedua, surah Al-Falaq. Sahabat seiman, surah Al-Falaq juga merupakan surah perlindungan yang sering dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda untuk membaca surah ini bersama dengan surah Al-Ikhlas dan surah An-Nas di waktu pagi dan petang sebagai perlindungan dari segala keburukan. Surah ini memohon perlindungan dari kegelapan malam, keburukan dan dengki. Sahabat seiman, inti makna atau arti surah Al-Falaq ini yaitu perintah agar umat manusia senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi segala keburukan yang tersembunyi. Maka dengan membaca surah Al-Falaq pada sholat tahajud, kita memohon perlindungan kepada Allah dari segala keburukan yang mungkin mengancam kita. Ketiga, surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas menegaskan keesaan Allah. Surah Al-Ikhlas itu serupa dengan sepertiga Al-Quran, sehingga membaca surah Al-Ikhlas saat sholat tahajud seperti menghatamkan Al-Quran. Dalam tahajud dianggap surah ini memperkuat iman dan mengingatkan kita akan keagungan serta keesaan Allah. Ini adalah surah yang sangat penting dalam ibadah malam dan menambah kekuatan spiritual kita. Dinamakan surah Al-Ikhlas karena surah ini dapat menyelamatkan orang yang membacanya dari kesulitan di dunia maupun kesulitan di akhirat, dan dari kesulitan saat menghadapi sakaratul maut, serta dijauhkan dari gelapnya alam kubur dan dari dahsyatnya guncangan dan kengerian di hari kiamat nanti. Maka surah ini sangat dahsyat bila dibaca pada waktu sholat tahajud. 4. Surah Al-Humazah. Sahabat seiman, isi kandungan surah Al-Humazah ini antara lain senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, menjadikan harta untuk mendekatkan diri kepada Allah, rajin mengerjakan ibadah sholat,
dan zikir, serta menjauhi sifat cinta dunia yang berlebihan. Surah Al-Humazah mengecam perilaku buruk dan menggambarkan hukuman bagi pelakunya. Membaca surah ini dalam sholat tahajud memberikan kesempatan untuk introspeksi dan perbaikan akhlak. Ini merupakan bagian dari proses spiritual untuk memperbaiki diri dan menghindari perilaku negatif yang dikecam dalam surah ini. Dan yang kelima, surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un mengkritik keras sikap orang-orang yang mengabaikan kebutuhan orang miskin dan yatim. Dalam surah Al-Ma'un, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan tentang sifat buruk manusia. Sifat buruk tersebut meliputi menelantarkan dan menghardik anak yatim, tidak ingin bersedekah, serta enggan menyantuni fakir miskin. Dalam tahajud, surah ini berperan sebagai pengingat pentingnya menolong orang yang membutuhkan sebagai bagian dari iman. Pembacaan surah ini mengajarkan kita untuk merefleksikan tindakan dan sikap sehari-hari kita, serta mengingatkan kita akan kewajiban sosial. Sahabat seiman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Ma'un setelah Isya akhir, maka Allah akan mengampuni dosanya dan melindunginya sampai sholat subuh. Sahabat seiman, sebenarnya surah yang dibaca saat sholat tahajud itu tidak ada patokan harus surah apa. Tetapi ada surah sholat tahajud yang dibaca Nabi Muhammad SAW, yaitu surah An-Nas, surah Al-Falaq, surah Al-Humazah, surah Al-Ikhlas, dan surah Al-Ma'un. Maka dari itu, lebih baik kita melakukan apa yang sudah pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan pahala yang lebih besar atau yang benar. Pada dasarnya, bacaan surah pendek pada sholat tahajud tidak ada bedanya dengan surah-surah pada sholat yang lain. Akan tetapi, ada bacaan surah pendek pada sholat tahajud seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kriteria utama surah yang dibaca oleh Rasulullah SAW adalah surah yang ringan ukurannya. Arti dari surah yang ringan ukuran ini adalah subjektif bagi orang masing-masing. Membaca surah pendek yang ringan seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seperti dalam surah Al-Muzammil ayat 20 yang artinya, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri sholat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3-nya. Dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu. Maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. Dan orang-orang lain lagi berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah, sebagai balasan yang paling baik dan paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang mengetahui kebenaran sesungguhnya. Demikian yang dapat kami bagikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.